Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Teman-teman, kali ini saya coba menjelaskan terkait dengan pentingnya demonstrasi bagi mahasiswa. Nah, sebelum ke situ, saya akan menjelaskan dulu apa itu demonstrasi, kemudian bagaimana sejarahnya Indonesia, dan kemudian bagaimana dalam konteks hari ini. Nah, bagi saya, demonstrasi adalah upaya menyampaikan pernyataan di depan umum atau gagasan di depan umum untuk tujuan dan juga kepentingan tertentu. Nah, dalam konteks ini, kalau kita bicara demonstrasi dalam hal di negara Indonesia, tentunya kita harus memahami historikal ataupun sejarahnya, kira-kira demonstrasi itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dalam kacamata sejarah bahwa sejarah demonstrasi di Indonesia itu tidak terlepas dari peristiwa 1966 gitu. Kita tahu bahwa aktivis di era itu ada Choi Hok-gi yang paling fenomenal gitu, ada Harriman Siregar, ya kemudian masih banyak yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, kenapa sampai mereka berdemonstrasi? Kita lihat teman-teman bahwa pergolakan di era perang dingin, ya kan, juga mengakibatkan adanya gesekan politik di Indonesia gitu. Kita tahu bahwa soal Soeharto dan Soekarno gitu. Nah, pada intinya saya tidak mau masuk ke situ, tapi pada intinya saya akan menjelaskan kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya demonstrasi di tahun 1966 di penghujung masa jabatannya Soekarno. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa terlepas dari pro kontra sejarahnya, yang pertama itu ada 3 tuntutan yang mendasar sehingga menyebabkan mahasiswa pada waktu itu turun ke jalan. Yang pertama, ingin membubarkan Partai Komunis, ya kan? Ada kelompok tertentu yang ingin membubarkan Partai Komunis sendiri, terlepas dari pro kontranya gitu. Mereka menganggap Partai Komunis itu ya justru berbahaya bagi bangsa Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, pembubaran Dipikora. Kita tahu bahwa Dipikora merupakan salah satu kabinet di era pemerintahan Soekarno yang dianggap berbau kiri gitu. Makanya mahasiswa turun untuk membubarkan itu. Kemudian yang ketiga, menuntut perbaikan ekonomi. Ya kita tahu teman-teman, di ujung kepemimpinan Soekarno, kita lihat bahwa ekonomi itu mulai mengalami penurunan, kemudian harga-harga mulai naik, instabilitas politik mulai mencekam, ya kan? Sehingga 3 faktor ini yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan untuk bagaimana Soekarno itu dilengsarkan. Saya ingatkan kembali bahwa ini terlepas dari pro kontra sejarahnya gitu. Kemudian ketika Soeharto berkuasa, kita lihat secara demonstrasi di era Soeharto adalah yang pertama tahun 1974, ya kan, di mana waktu itu Perdana Menteri Jepang dalam hal ini bernama Kakui Tanaka, ya kan, hari di Indonesia untuk bagaimana berinvestasi di Indonesia gitu. Nah, hal ini juga membuat mahasiswa marah gitu, membuat mahasiswa geram untuk turun ke jalan untuk menolak investasi Jepang di Indonesia gitu. Kita tahu bahwa waktu itu kan banyak teman-teman mahasiswa yang mengatakan, oh ini bagian dari penjajahan gaya baru, ini bagian dari neo-imperialisme gitu, untuk bagaimana menjajah kembali bangsa Indonesia gitu. Nah, setelah tahun 1974, pergerakan yang cukup pesat, nah tiba-tiba melonjak di era 1998. Kita tahu teman-teman, 1998 merupakan puncak dari amarah mahasiswa gitu loh, puncak dari keresahan masyarakat Indonesia gitu, dimana kalau orang-orang terpelajar, dimana mahasiswa turun ke jalan, ya kan, bersama masyarakat untuk bagaimana melengsarkan rezim Soeharto. Kita tahu bahwa rezim Soeharto kurang lebih berkuasa 32 tahun itu, dimana di dalamnya yang pertama itu ada KKN, ya kan, kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia, ada defungsi ABRI, kemudian ada ekonomi yang terpuruk, kemudian ada kemiskinan, kemudian tidak adanya otonomi daerah, dalam hal ini adalah sentralisasi. Sehingga akibatnya apa? Ya kekuasaan itu hanya di tangan satu orang, dalam hal ini tiran, dalam hal ini juga otoriter gitu. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Efeknya apa? Kita tahu bahwa di eranya Soeharto, era totaliter, di waktu itu tidak ada demonstrasi gitu, waktu itu nggak ada kebebasan gitu, ya kan. Kemudian KKN di mana-mana gitu, karena struktur pemerintahannya dikendalikan oleh orang kuat gitu. Nah, 1998 adalah jawaban gitu. 1998 merupakan puncak dan juga titik
ujung untuk bagaimana demokrasi lahir di Indonesia gitu. Kemudian seiring perkembangan waktu, akhirnya naiklah Habibie, ya kan? Naiklah Habibie menjadi presiden demokratis pertama di Indonesia. Tetapi teman-teman mahasiswa, intelektual, akademisi mengatakan bahwa sisa-sisa dari rejim-rejim sebelumnya gitu, terutama rejim Soeharto, mereka menganggap bahwa sekarang atau dalam hal ini di era reformasi masih banyak penindasan gitu loh, masih banyak KKN, ya kan, masih banyak kejahatan, masih ada kemiskinan gitu loh, pendidikan masih mahal gitu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang justru menentang keberadaan masyarakat sendiri seperti impor beras, perampasan lahan, ya kan. Ini yang menyebabkan bahwa ketika Soeharto lengser bukan berarti masalah sudah berakhir gitu. Tetapi di era reformasi itu kita melihat bahwa penindasan, proses kemiskinan itu ya kan hadir dengan cara yang lain gitu. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa juga turun ke jalan gitu. Kita lihat paling fenomenal di eranya Susilo Bambang Yudhoyono, mungkin kenaikan BBM, teman-teman juga turun ke jalan kan untuk bagaimana menyuarakan itu. Kemudian akhir-akhir ini kita melihat ada Omnibus Law, kemudian ada Undang-Undang KPK, kemudian ada rancangan Undang-Undang KUHP, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Nah, ini semua bahwa ada produk hukum, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, baik DPR maupun pemerintah, yang justru tidak berpihak pada masyarakat itu, yang justru berpotensi menindas masyarakat. Nah, hal ini begitu dianalisis gitu. Mahasiswa sebagai agen of change hadir untuk bagaimana menjawab keresahan masyarakat itu loh. Melihat situasi yang tidak berpihak pada masyarakat untuk kemudian disuarakan ini, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah supaya jawaban-jawaban atas keresahan masyarakat itu bisa tiba pada mereka. Tapi faktanya apa? Kita lihat sampai hari ini begitu banyak kebijakan dan juga produk hukum yang tidak berpihak pada masyarakat gitu, ya kan? Nah, kira-kira pertanyaannya, kalau mahasiswa tidak demonstrasi gitu, kalau mahasiswa tidak berpihak pada buruh, kalau mahasiswa tidak berpihak pada petani, tidak berpihak pada nelayan gitu, kira-kira siapa yang mengaspirasikan suara mereka gitu? Siapa menyampaikan keresahan mereka gitu? Siapa yang mewujudkan keinginan mereka? Oleh karena itu keberadaan mahasiswa, ya kan, sebagai agen perubahan, keberadaan mahasiswa sebagai agen intelektual benar-benar dibutuhkan, benar-benar diperlukan oleh masyarakat itu. Kita tahu teman-teman bahwa hari ini ya kan banyak teman-teman mahasiswa yang merasa tabu gitu. Banyak teman-teman mahasiswa yang menganggap bahwa mahasiswa tidak boleh demonstrasi. Saya katakan itu keliru besar gitu. Kenapa? Kita lihat bahwa barisan sejarah di Republik ini, bahwa sejarah perubahan di Republik ini adalah sejarah perubahan mahasiswa gitu. Sejarah politik intelektual mahasiswa gitu. Oleh karena itu saya minta teman-teman, ya kan, saya ajak teman-teman mahasiswa gitu, yang hari ini masih tabu dengan demonstrasi gitu loh, yang hari ini masih kaku dengan pemahaman terkait politik idealis, saya katakan bahwa sudah saatnya untuk kita sadar gitu, sudah saatnya untuk kita bersama-sama, dan sudah saatnya untuk kita turun ke jalan gitu loh, bahwa di luar sana ada ketidakadilan gitu loh. Di luar sana ada yang mengatakan bahwa banyak ketidakadilan gitu loh, ya kan, banyak injustice yang diselundupkan oleh kekuasaan gitu. Kalau kata Rocky Gerung, ya kan, black market of justice itu, pasar gelap keadilan. Nah, pertanyaannya kenapa harus demonstrasi? Gini teman-teman, dalam sistem demokrasi, ya kan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, ketika kedaulatan itu tidak dikontrol, tidak dijaga, tidak diawasi, itu berbahaya gitu. Potensi melahirkan tirani gitu. Kalau ada Lord Acton, dia seorang filsuf berkebangsaan Inggris, dia pernah mengatakan begini, power tends to corrupt, absolutely power corrupt to absolutely. Artinya apa? Kekuasaan cenderung korup gitu. Ya, kekuasaan yang absolut pasti korupnya juga absolut gitu. Nah, ini yang kita cegah teman-teman, bahwa di konteks demokrasi seperti ini, ya kan, ketika tidak adanya penyeimbangan, ketika tidak adanya pengontrolan gitu, ya kan, baik dari intelektual, akademisi, partai politik maupun mahasiswa, ini sangat berbahaya gitu. Oleh karena itu saya ingatkan dan juga saya yakinkan teman-teman mahasiswa gitu, yang hari ini masih cuek, yang hari ini masih masa bodoh, yang hari ini masih
tidak peduli dengan masalah sosial itu. Sudah saatnya kita hadir gitu. Bagaimanapun ya kan, ketertindasan yang kita alami, mahalnya biaya pendidikan yang teman-teman mahasiswa alami adalah itu faktor politik itu faktor kebijakan. Oleh karena itu saatnya kita bersama-sama untuk bagaimana hadir gitu, untuk memperjuangkan keadilan, hadir untuk menegakkan demokrasi, dan hadir untuk bagaimana mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini, supaya kaum-kaum kecil ya akan dimuliakan, dan juga adanya kesetaraan dalam konteks kebebasan, keadilan, dan juga soal kedaulatan. Saya pikir itu teman-teman. Untuk teman-teman mahasiswa hari ini, saya katakan bahwa politik mahasiswa adalah politik idealis, politik mahasiswa adalah politik demonstrasi. Saya pikir itu. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.